5, 4, 3, 2, 1, 0. Oktober 2002. Bencana kemanusiaan yang merenggut ratusan orang-orang tak berdosa dari berbagai belahan dunia terjadi. Kejadian tersebut telah menjadi teror massa yang begitu dahsyat sehingga dalam beberapa tahun kemudian, Bali mendadak sepi karena trauma kejadian serupa akan terjadi kembali. Pada tanggal 12 Oktober 2002, Padis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, Bali diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan, yaitu pukul 23.05 WITA. Lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu, sedangkan 200 lebih lainnya luka berat maupun ringan. Pada tanggal 16 sampai 30 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri menyimpulkan bom di Padis Pub berjenis TNT seberat 1 kg. Pemerintah yang saat itu dipegang oleh Megawati Soekarno Putri memberi deadline kasus harus tuntas pada November 2002. Pada tanggal 4 sampai 7 November 2002, polisi mulai menunjukkan prestasinya. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas. Segera setelah itu, salah satu tersangka berhasil ditangkap, yaitu Amrozi bin Nur Hashim. Ia ditangkap di rumahnya di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. 10 orang yang diduga terkait ditangkap di sejumlah tempat di Pulau Jawa. Hari itu juga, Amrozi CS diterbangkan ke Bali. Pada tanggal 8 sampai 26 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledakan. Tim gabungan segera menangkap para pelaku. Beberapa dari mereka hendak melarikan diri, namun dapat ditangkap oleh pihak keamanan. Pada tanggal 8 Februari 2003, rekonstruksi bom Bali dilakukan. Pada 9 November 2008, Amrozi CS dieksekusi mati di Nusa Kambangan. Lokasi pemboman bom Bali terletak di Jalan Legian Kuta, tepatnya di Padis Pub dan di depan Sari Club. Lokasi dari Padis Pub inilah yang dijadikan sebagai lokasi Monumen Ground Zero Bali. Jalan Legian Kuta merupakan salah satu pusat kehidupan malam di Bali. Di sepanjang pinggir jalan banyak terdapat bar, diskotik, restoran, dan hotel. Jadi hampir setiap malam Jalan Legian tidak pernah sepi. Untuk mengunjungi Tugu, tidak disarankan untuk membawa kendaraan sendiri karena untuk mencari tempat parkir sangatlah susah. Sebaiknya menggunakan taksi atau jasa sewa mobil. Untuk memperingati hari bersejarah tersebut, maka dibangunlah sebuah monumen yang kemudian diberi nama Monumen Ground Zero yang terletak tepat di bekas kejadian, yakni di Legian Kuta. Kawasan ini merupakan kawasan teramai dan terpadat di Bali karena menjadi ikon pariwisata Bali. Monumen itu dibangun dengan tujuan untuk mengenang para korban ledakan bom Sari Club dan Padis Club. Gagasan awal pembuatan monumen ini berasal dari Ketua Persatuan Tourist Attraction Indonesia Bali, Nyoman Budani. Maka setelah peristiwa pemboman itu terjadi, mulailah monumen tersebut dibangun dan selesai pada tahun 2003 dengan diberi nama Monumen Panca Benua.